Cinta lelaki mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, setelah sholat subuh sambil menunggu waktu pagi untuk beraktivitas, mari kita ngopi, ngobrol perkara iman, ungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan, dengan memanfaatkan untuk memperbanyak zikir dan sholawat sambil menikmati santapan rohani. Saudaraku, di Taif, seorang lelaki mulia itu terluka. Zaid bin Haritsah yang mendampinginya pun ikut berdarah ketika berusaha memberikan perlindungan. Penduduk negeri itu melemparinya dengan batu. Padahal, ajakannya adalah ajakan tauhid. Seruannya adalah seruan untuk mengesahkan Allah, agar Allah diesakan dan tidak disekutukan dengan apapun. Namun, Bani Sakif malah memusuhinya. Pejabat negeri itu menghasut khalayak ramai untuk menyambutnya dengan cercaan dan timpukan batu. Meski diperlakukan sedemikian kasar, Rasulullah tetap pemaaf. Kecintaannya kepada umat mengobati derita yang dialaminya. Beliau menolak tawaran Jibril yang siap mengasap penduduk Taif dengan himpitan gunung. Sebaliknya, ia mendoakan kebaikan bagi kaum yang mencemoohnya itu, "Ya Allah, berilah kaumku hidayah, sebab mereka belum tahu." Di Bukit Uhud, pribadi pilihan itu kembali terluka. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, gigi seri beliau patah, serta topi pelindung beliau hancur. Fatimah Az-Zahra, putri beliau, bersusah payah untuk menghentikan pendarahan tersebut. Dua pelindungnya terakhir, Ali radhiyallahu anhu dan Talhah radhiyallahu anhu juga terluka parah. Bukit Uhud menjadi saksi kekalahan pahit itu. Pasukan pemanah yang diperintahkan menjaga bukit dijangkiti gila dunia. Silaunya harta rampasan menggerogoti keikhlasan mereka. Akibatnya, pasukan kaum muslimin porak-poranda dan Rasul pun terluka. Meski kembali disakiti, cinta lelaki mulia itu tetap bergema, "Ya Tuhanku, berilah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Taif dan Uhud merupakan hari-hari terberat sang Nabi. Pengorbanannya bagi umat tiada berbanding. Iltizam terhadap dakwah mewarnai hari-hari Rasul akhir zaman itu. Kecemasannya pada nasib umat selalu mengemuka. Ia adalah Rasul yang penuh cinta kepada umatnya. Cinta itu berbalas, generasi sahabat, generasi pertama, adalah generasi yang juga sangat mencintainya. Cinta yang diperlihatkan Zaid bin Haritsah di Taif ketika menjadi tameng bagi Rasulnya. Cinta yang dibuktikan Abu Dujana, Hamzah dan Mus'ab bin Umair di Bukit Uhud. Tapi, adakah generasi terkini masih mencintainya? Apakah umatnya sekarang tetap menyimak sunnah yang diwariskannya? Sejarah berbicara, semakin panjang umur generasi umatnya, semakin menjauh pula generasi itu dari risalahnya. Umatnya saat ini cenderung mencemooh segelintir mukmin yang masih menghidupkan sunnah. Buku-buku sunnah mulai terpinggirkan. Kitab Bukhari Muslim harus bersaing dengan teks book dan diktat yang lebih menjanjikan keahlian dan masa depan. Serial Sirah Nabawiyah hampir menghilang dari tumpukan handbook dan ensiklopedia yang biasanya menjadi aksesoris di ruang tamu keluarga Muslim. Aspek sunnah dalam berpenampilan dan berpakaian ramai dikritisi dengan alasan tidak praktis. Contoh dari Rasul dalam keseharian pun semakin dihindari. Sunnah dianggap simbol yang sifatnya tentatif,
bukan sebagai panduan kehidupan, minhaj al-hayah. Apatah lagi aspek syar'i. Begitu banyak argumen yang dihembuskan sebagai pembenaran untuk berkelit dan menghindari aspek syar'i dari sunnah. Wabah ingkar sunnah ini mulai terjangkit dalam komunitas yang mengaku sebagai pengikutnya. Keutamaan bersyalawat kepada Nabi pun nyaris terlupakan. Padahal Rasul berjanji untuk menghadiahkan syafaat bagi umatnya. Setiap Nabi memiliki doa yang selalu diucapkan. Aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat, hadis riwayat Muslim. Jurang antara umat dengan warisan risalah nabinya ini tentu merugikan. Kecemerlangan pribadi Rasul nyaris tak dikenali umatnya. Padahal, dalam pribadinya ada teladan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Merujuk kepada sunnah yang diwariskan Rasulullah adalah ungkapan kecintaan kepadanya. Cinta pada Rasul yang lahir dari keimanan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Ali Imran ayat 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Mencintai manusia mulia itu berarti meneladani sirah nabawiyah sebagai panduan dalam mengarungi kehidupan. Kecintaan yang akan meluruskan langkah kita untuk ittiba'ah, mengikuti, dan mewarisi komitmen untuk menyampaikan risalah kepada masyarakat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang hamba tidak beriman sebelum aku lebih dicintainya dari keluarganya, hartanya, dan semua orang. Khair Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, mari kita tengadahkan tangan kita, memohon ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami mengetuk pintu langit-Mu dalam kehusyuan doa. Mengawali pagi ini dengan penuh harapan. Dengan sepenuh hati kami panjatkan harapan dan doa. Ya Allah, kami memohon kepadamu, karunialah kami umur panjang yang berkah, iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyiban, anak yang soleh dan solehah, keluarga yang bahagia, doa yang mustajab, kesehatan yang berkesinambungan, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, serta ridhailah semua ibadah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ngaji bareng.